dahsyat. Haleluya. Seperti pujian yang sudah kami sampaikan di hadapan Tuhan, bahwa firman-Mu dasar dari segala sesuatunya. Maka siang hari ini kami berpijak, berdiri atas setiap janji-Mu, atas firman-Mu. Karena firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami bisa berdiri. Tanpa firman-Mu kami akan mudah dikalahkan. Tanpa firman-Mu kami akan mudah disesatkan. Tanpa firman-Mu kami akan mudah jatuh. Itu sebabnya kami butuh firman-Mu. Bicara bagi kami siang hari ini. Kami buka telinga kami. Kami buka hati kami. Taburi sepuas yang Engkau inginkan, agar firman-Mu itu bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Kami siap menikmatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Saya percaya bisa lebih kuat lagi dari ini, saudara. Shalom. Oke, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau pada siang hari ini kembali ada di hadapan Bapak Ibu Saudara di minggu yang pertama di bulan yang baru. Dan juga sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus yang menyatu dengan saudara dan saya, karena ini menjadi kekuatan gereja Tuhan. Kekuatan dari setiap orang yang percaya. Maka izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bicara dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-15. Pasal 15 ini ada kisah tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang. Tapi saya akan munculkan ke permukaan tentang anak yang hilang. Kalimat-kalimat ini kisah dari sebuah perumpamaan yang Yesus angkat ke permukaan, memberikan sebuah gambaran bagaimana keberadaan manusia, bagaimana sifat manusia. Jadi semuanya dibukakan oleh pribadi Yesus dalam bentuk gambaran atau perumpamaan. Pasal yang 15 dari ayat yang ke-11 dimulai demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Ada kisah yang menarik di sini. Yesus memberikan sebuah perumpamaan dan dikatakan bahwa seorang bapa memiliki 2 orang anak. Anak yang bungsu datang kepada bapaknya, lantas dia menyampaikan keinginannya, dia menyampaikan harapannya, dia menyampaikan apa yang ada di dalam benak hatinya. Dengan sebuah keterbukaan, dengan sebuah kejujuran, dan dia berkata kepada bapaknya, dia bilang, "Pak, berikan yang menjadi hakku, jual bagianku dan berikan kepadaku."
Sehingga pada akhirnya anak yang bungsu ini memperoleh haknya atau yang menjadi bagian hidupnya. Tetapi apa yang terjadi ketika itu akhirnya anak ini pergi meninggalkan tempat di mana dia berada. Tempat di mana ayahnya berada dan dia pergi, Alkitab katakan dia pergi berfoya-foya. Sampai satu ketika pada akhirnya semua yang dia miliki habis. Sampai satu titik di mana dia harus makan sisa makanan babi atau ampas babi. Artinya keberadaan hidupnya lebih rendah dari seekor babi. Karena dia makan sisa makanan babi. Dalam kesadaran dia ingin kembali kepada papahnya dan dia bilang, saya telah berdosa kepada sorga dan kepada ayahnya. Dia kembali. Ketika dia mengambil keputusan untuk kembali, satu langkah dia mengambil keputusan, maka ayahnya sudah lebih dulu menyambut kedatangan anak yang bungsu. Akhirnya ayahnya memeluknya, lantas menyuruhnya para pekerja-pekerjanya untuk membersihkan dan membuat sebuah pesta yang sangat luar biasa dari kisah ini. Dari kejauhan dia memiliki seorang kakak dan dia melihat kakaknya ini bahwa adiknya sudah kembali. Sang kakak berkata ada pesta. Tetapi yang menyakitkan dari sebuah perjumpaan itu, sang kakak mulai komplain kepada ayahnya. Dia menyampaikan juga isi hatinya dan dia menyampaikan bahwa anak yang bungsu itu telah menghabiskan harta benda ayahnya. Hidup mabuk-mabukan, hidup dengan foya-foya, hidup dengan pesta pora dan banyak melakukan kesalahan dan banyak melakukan sebuah pelanggaran. Tapi seorang kakak dia berkata, saya bekerja sedemikian rupa untuk ayah, tapi saya tidak pernah dibuatkan acara pesta seperti anak yang bungsu. Kisah ini akhirnya menarik perhatian buat saya. Ada apa sebenarnya dengan akhirnya sebuah dialog? Kenapa Yesus memunculkan kisah seorang anak yang bungsu dengan kisah seorang kakak yang sebagai seorang pekerja? Dan ini mewakili dari sifat karakter kekristenan. Ada orang Kristen yang notabene-nya dia tahu menempatkan diri sebagai seorang anak. Dan dia memiliki sebuah hak untuk meminta kepada bapaknya. Sekalipun pada akhirnya haknya disalahgunakan. Dia mempergunakan haknya untuk memuaskan keinginan daging. Tetapi ada seorang kakak, dia tahu kewajibannya sebagai seorang anak, tapi dia tidak mampu mempergunakan haknya sebagai seorang anak. Dia menempatkan ayahnya sebagai manajer. Dia menempatkan ayahnya hanya sebagai seorang pimpinan. Betul, dia bapak, tapi dia seorang bos. Tetapi anak yang bungsu menempatkan itu seorang papa yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga sejahat apapun, senakal apapun, pasti bapak peduli sama saya. Dan ini dua gambaran seringkali terjadi dalam kehidupan kekristenan. Yang pertama adalah anak yang bungsu. Dia menghabiskan harta benda, ayahnya menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan kasih karunia yang diberikan oleh ayahnya. Dan dia meninggalkan ayahnya. Anak yang kedua adalah anak yang tidak memahami tentang kasih karunia. Tetapi anak yang selalu bicara tentang apa yang diperbuat baik adanya. Pertanyaannya adalah yang mana sebenarnya yang hilang dari kedua anak ini? Kalau Alkitab menuliskan, dikatakan bilang perumpamaan tentang anak yang hilang. Tidak diberikan gambaran anak mana yang hilang. Tetapi dalam ceritanya kita tahu persis
Orang sering kali memunculkan yang hilang itu anak yang bungsu karena meninggalkan rumahnya. Dia menghabiskan harta benda ayahnya dan pergi dan menjadi anak yang terhilang. Karena dituliskan anak yang terhilang itu telah kembali. Tapi yang sesungguhnya yang paling menyedihkan justru adalah kakak. Yang ternyata kalau anak yang bungsu hilang karena keluar dari rumah. Tetapi anak yang sulung ada di rumah tapi dia terhilang. Gambaran kedua orang anak ini adalah gambaran kehidupan kekristenan. Ada orang Kristen, dia menyadari tentang anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan seringkali akhirnya tidak mampu mempertanggungjawabkan dari kasih karunia yang Allah berikan. Sehingga hidupnya, ada istilah kita kerennya apa? Tomat. Tobat kumat. Hari ini dengar ibadah, dia benar-benar, wah begitu dekatnya dengan Tuhan. Keluar dari proses ibadah, akhirnya kumat lagi, kesambet di mana gitu kan saudara. Tidak mampu mempertahankan kualitas kerohanian. Karena memiliki pemahaman bahwa Tuhan itu panjang sabar, kasihnya yang tak terhingga. Tapi dia lupa ada di dalam kitab Roma dituliskan, perhatikan kemurahan Tuhan dan juga perhatikan kekerasannya. Anak yang bungsu ini pergi. Banyak orang Kristen menikmati begitu banyak kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tapi mengabaikan prinsip-prinsip di dalam ketetapan ilahi. Sehingga pada akhirnya perjalanannya adalah perjalanan yang mengalami penderitaan demi penderitaan. Perjalanan yang mengalami yang namanya pengalaman menyakitkan. Perjalanan yang mengalami yang namanya rasa kering. Perjalanan yang mengalami rasa kesedihan. Perjalanan yang mengalami yang namanya keterpurukan. Dan ini gambaran ada begitu banyak orang Kristen. Ada anugerah yang Allah berikan yang begitu luas, yang tanpa batas. Tapi perjalanan imannya mengalami tetesan-tetesan air mata kekecewaan. Mengalami tetesan-tetesan air mata kepedihan. Mengalami yang namanya kehancuran. Mengalami yang namanya kegagalan dan itu berulang-ulang kali. Kenapa? Karena mengabaikan prinsip-prinsip dalam ketetapan sorga. Sehingga dia seakan-akan semuanya mudah saja. Tanpa aturan. Yang pada akhirnya dalam sebuah perjalanannya gagal lagi, jatuh bangun, hancur, pedih, kecewa, sakit hati, dendam, pahit. Ini yang terjadi kepada anak yang bungsu. Nah, mewakili banyak orang-orang Kristen. Percaya Yesus, tahu firman Tuhan, tapi perjalanannya linangan air mata kesedihan, linangan air mata kekecewaan, linangan air mata kepahitan, linangan air mata rasa sakit. Dan dia mengalami kejatuhan demi kejatuhan. Seakan-akan hidup ini gak lebih baik, semakin hari dekat dengan Tuhan katanya, semakin hari semakin terpuruk. Dan ini gambaran. Yesus memberikan sebuah gambaran. Gambaran yang kedua adalah seorang anak sulung yang menempatkan bapaknya sebagai seorang majikan. Dia melakukan yang baik, yang baik, yang baik. Dan dia melakukan semuanya demi kewajiban mengabaikan sebuah hubungan. Mengabaikan. Dua-duanya adalah pribadi yang hilang. Yang satu hilang di luar rumah, yang satu hilang di dalam rumah. Dan banyak orang Kristen hilang di dalam gereja. Aktivitas rohani dia gereja, pelayanan. Tapi pada akhirnya dia mengalami yang namanya rasa pahit.
Dia mengalami yang namanya kesendirian. Dia mengalami yang namanya rasa letih. Dia mengalami yang namanya rasa capek dalam sebuah pelayan, dalam pengirian. Kok jadi orang Kristen kok sebentar-sebentar masalah. Kok jadi orang Kristen kok sebentar-sebentar pergumulan. Kok jadi orang Kristen ngalamin berbagai macam cobaan, berbagai macam godaan, berbagai macam kejatuhan. Kayaknya jadi orang Kristen enggak mudah ya, terlalu sulit. Kayaknya ada begitu banyak aturan-aturan. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Banyak aturan. Seakan-akan dia dipenjarakan dengan jeruji emas. Jadi orang Kristen. Tapi tidak memiliki kebebasan untuk dia bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Karena apa? Landasan dasarnya adalah dia harus berbuat baik. Baru memperoleh ini. Dia harus berbuat baik baru memperoleh. Padahal konsep sorga adalah menikmati kebaikan Tuhan, baru ada perbuatan baik. Karena setiap perbuatan baik kita sebelum kita menerima anugerah Tuhan adalah sebuah kejahatan. Kebaikan manusia sebelum dia menerima anugerah Tuhan adalah sebuah kekejian. Alkitab dikatakan kebaikan manusia itu seperti kain kesumba. Seperti kalau bahasa orang tua dulu bilang topo. You know topo saudara. Topo kotor. Wah, apa tuh topo ya? Lebih dari elap. Kalau serbet masih bersih. Ini kotor yang buat kalau dulu zaman dulu tuh ada kompor yang pakai sumbu hitam itu pakai minyak tanah zaman dulu. Nah itu biasanya ada topo yang membersihkan kompor itu. Nah Alkitab bilang kebaikan manusia seperti kain itu. Yang hitam, kotor, jorok. Kebaikan manusia. Sebelum manusia menerima anugerah Tuhan. Kebaikannya seperti kain kotor itu. Menjijikkan. Bukan lebih baik. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ternyata kedua anak ini adalah hilang. Yang satu tidak mampu menempatkan anugerah Tuhan. Mengabaikan kebaikan Tuhan. Yang satu juga adalah seseorang yang mengejar tentang perbuatan baik. Tanpa menyadari tentang sebuah hubungan. Padahal kekristenan bicara tentang hubungan. Kekristenan bicara tentang sebuah persekutuan. Bukan hanya sekedar tindakan kebaikan, bukan. Dua-duanya terhilang. Yang satu hilang di luar rumah, yang satu hilang di dalam rumah. Pertanyaannya hari ini, kita ada di kelompok yang mana Bapak Ibu? Kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi kita mengabaikan prinsip-prinsip ketetapan Tuhan. Kita mengerjakan semuanya untuk Tuhan, tapi mengabaikan tentang hubungan dengan Tuhan. Yang pada akhirnya mengalami kejenuhan, yang pada akhirnya mengalami kebosanan. Kenapa pada akhirnya kita mengiring Tuhan ada rasa capek, ada rasa bosan, ada rasa jenuh. Kenapa? Karena kita tidak menemukan sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita menempatkan Tuhan itu big boss, sang majikan. Saya ini hamba. Sehingga saya harus mengerjakan yang sempurna untuk dia. Mengabaikan bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tapi atau sebaliknya kita terlalu indah bersama dengan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga kita menganggap kemurahan itu, anugerah itu adalah sesuatu yang murahan. Anugerah itu gratis. Tapi bukan berarti murahan. Saudara dan saya ditebus oleh darah Yesus bukan gratis saudara. Saudara dipisahkan dari dosa menjadi hidup yang benar, yang berkenan kepada Tuhan bukan gratisan.
Saudara dibayar dengan darah yang mahal. Darah yang tidak dapat dinilai dengan emas, perak, dan permata. Itulah darah Yesus. Tujuannya apa saudara? Mengembalikan posisi saudara supaya tidak menjadi pribadi-pribadi yang hilang. Dulu sebelum kita mengenal kehidupan kekristenan, kita mungkin orang yang hilang di luar dari sebuah persekutuan. Kita jadi anak yang nakal. Kita mungkin mengabaikan anugerah Tuhan. Tapi waktu kita kembali, di mana Bapa menyambut saudara dan saya penuh dengan cinta kasih. Atau sebaliknya, kita rajin ke gereja, tapi kita tidak memiliki sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Sama-sama doa hilang. Itu sebabnya kehidupan kekristenan harus mampu menempatkan kasih karunia Tuhan dan ketetapan itu harus selaras, berjalan bersama-sama. Kalau hanya mengandalkan anugerah dan mengabaikan ketetapan, maka kita seakan-akan menggampangkan anugerah Tuhan. Tanpa pada akhirnya kita tidak bisa bertumbuh dalam keyakinan iman kepada Yesus. Tanpa pada akhirnya kita tidak bisa bertumbuh dalam kedewasaan. Atau kita hanya mengenal pribadi Yesus dengan sebuah aturan. Menempatkan dia sebagai sang majikan. Sehingga kita tidak memiliki sebuah hubungan yang baik. Tidak juga. Yang benar adalah saudara menerima anugerah Tuhan. Sebagai wujud tanggung jawab menerima anugerah Tuhan. Melaksanakan setiap ketetapan-ketetapan Tuhan. Dengan cara apa? Mengambil bagian dalam sebuah pelayanan. Karena kehidupan kekristenan adalah sebuah pengalaman, experience in the spirit, pengalaman rohani. Kekristenan tanpa sebuah pengalaman anugerah Tuhan adalah kematian sebelum waktunya. Kekristenan sejati adalah seseorang yang mengalami anugerah Tuhan dan melaksanakan bagian ketetapan-ketetapan sorga. Sehingga akhirnya perjalanan iman kita mengalami yang namanya grafik meningkat, saudaraku. Semakin hari kerohanian kita semakin bertambah. Ada dimensi rohani yang semakin hari semakin mengalami lompatan. Semakin hari semakin dewasa. Semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin matang. Semakin hari semakin memiliki cara pandang ilahi. Bukan sebaliknya, saudara. Dari dulu sampai sekarang gak ada perubahan hidup. Oh iya, seperti Tuhan Yesus gak pernah berubah. Benar, Yesus gak pernah berubah. Bukan berarti pengenalan saudara dan saya kepada Yesus tidak berubah. Harusnya kehidupan kekristenan itu mengalami grafik peningkatan. Ada pertumbuhan rohani, ada tingkatan kedewasaan semakin hari semakin naik. Karena salah satu syarat sorgawi adalah kedewasaan rohani. Seseorang harus memiliki standar sampai kepada kedewasaan rohani. Di hari terakhir saudara diberikan sebuah gambaran. Bukankah gereja Tuhan atau orang-orang percaya seperti mempelai wanita. Dan Yesus sebagai mempelai pria. Dan tidak akan pernah mungkin seorang pria dewasa akan menikah dengan kanak-kanak. Namanya apa saudara? Kalau seseorang menikah dengan wanita yang usianya 6 tahun, pedofil. Agak kelainan itu. Beda. Gak mungkin. Sakit itu namanya. Pasti orang yang sehat, seorang pria dewasa, dia akan menunggu pasangannya sampai kepada tingkat kedewasaan yang sama. Alkitab saya memberikan catatan, dia harus sepadan.
memiliki cara pandang, memiliki karakter, memiliki kualitas rohani yang setara. Dan itu dikatakan baru sepadan. Sehingga tidak ada alasan untuk saudara dan saya berkata, saya nyaman sampai di sini. Enggak, saudaraku. Itu sebabnya dalam perjalanan iman kita mengalami yang katanya proses. Yang mana dari kita, kedagingan kita masih menonjol, Tuhan mulai kikis. Kesombongan kita, manipulasi kita, kebohongan kita mulai digunting satu-satu. Memang keegoisan, kesombongan kita yang hanya selalu bicara tentang diri kita mulai dirampas. Dibersihkan ini. Sampai kedalaman lubuk hati kita hal yang gak berkenan. Cara pikir kita yang gak berkenan. Sikap hati kita yang gak berkenan. Konsep ibadah kita yang gak berkenan kepada Tuhan mulai dibersihkan satu persatu. Kadang-kadang itu yang membuat kita sakit dan kita menjerit, Tuhan kok jadi orang Kristen gak mudah ya? Iya. Kenapa? Karena kita belum sesungguhnya menerima anugerah. Karena sesungguhnya kita belum pernah mengalami perjumpaan secara otentik dengan pribadi Yesus. Seseorang yang mengalami perjumpaan dan memiliki hubungan yang harmonis dengan pribadi Yesus. Sehingga dalam sebuah proses dia tidak akan pernah protes. Sebaliknya dalam setiap yang Tuhan izinkan dia tahu ada bukan dalam sebuah kedewasaan untuk dia mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisah satu kali Yesus mengundang murid-muridnya. Dan akhirnya Yesus menyampaikan sebuah pertanyaan kepada murid-murid. Menurut orang-orang banyak yang kalian dengar tentang aku, siapa aku ini? Hai murid-murid, menurut kamu siapa aku ini? Waktu kamu dengar, oh iya saya dengar. Ada orang mengatakan engkau seperti Yohanes Pembaptis. Oke. Karena memiliki mungkin genetika, raut wajah, karena sepupu memiliki kemiripan. Enggak salah. Oh iya engkau seperti aku dengar dari kampung Kapernaum orang bicara engkau seperti Elia. Enggak salah. Oh ya, ada orang dari Galilea mengatakan engkau seperti nabi-nabi karena pelayananmu bicara tentang sebuah nubuatan. Enggak salah. Itu yang kamu dengar tentang aku dari orang banyak. Sekarang aku bertanya kepadamu. Menurut kamu, siapa aku? Pada saat ditanya secara pribadi kepada murid-murid, menurut kamu siapa aku? Hal yang sama begini kepada saudara. Menurut kalian orang-orang cerita tentang Bethesda seperti apa sih? Lebih spesifiknya, menurut yang kalian dengar, ketua yayasan dan Pastor Yofri yang kalian dengar tentang mereka apa? Ada yang bilang luar biasa. Pandangan berbeda, pernyataan berbeda, pendapat berbeda. Oke, sekarang dibalik. Kalau menurut kalian Bethesda itu seperti apa? Saudara nggak akan pernah bisa memberikan satu pernyataan di luar dari sebuah pengalaman saudara. Setuju? Saudara nggak akan berani berkata menurut orang lain lantas saudara tarik bahwa itu adalah menurut pendapat saudara. Enggak. Saudara akan berani jujur, oh iya menurut saya lewat pengalaman saya Bethesda seperti ini. Hal yang sama yang ada di dalam benak pemikiran murid-murid.
Pada saat Yesus bertanya kepada banyak murid-muridnya, menurut kalian yang kalian dengar tentang aku, siapa aku? Mereka berlomba-lomba memberikan sebuah jawaban. Ia seperti Elia, ia seperti Yohanes Pembaptis, ia seperti para nabi-nabi, ia seperti ini, seperti ini. Yesus menampung semua pendapat mereka. Tapi ketika Yesus bertanya untuk kedua kalinya, itu dari banyak orang yang kalian dengar. Yesus mau secara pribadi. Menurut kamu, aku ini siapa? Dari 12 murid-murid yang hadir, terdiam, tidak ada satu kalimat yang keluar dari murid-murid. Mereka hanya berdiam. Tidak berani satu orang pun mengungkapkan siapa dia. Hanya ada satu seorang yang bernama Petrus berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dari 12 murid-murid itu hanya Petrus. Dan Yesus pun berkata, itu pun dari tuntunan Roh Kudus. Untuk engkau berkata-kata. Yang saya ingin sampaikan, kita banyak dengar kisah tentang pribadi Yesus. Orang berkata Yesus penyembuh. Orang berkata Yesus itu Allah yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Nisi yang memberikan keselamatan. Yehova Shalom yang memberikan kedamaian. Yehova Sikenu yang memberikan keadilan. Itu menurut banyak orang tentang pribadi Yesus. Pertanyaannya hari ini, menurut saudara, siapa Yesus? Kekristenan bicara tentang experience. Kekristenan bicara tentang sebuah pengalaman hubungan dengan Dia. Kekristenan tanpa sebuah pengalaman hubungan adalah seseorang yang mati sebelum waktunya. Dia harus punya pengalaman-pengalaman rohani. Itu sebabnya dalam pengiringan kita sering kali Tuhan izinkan ada berbagai macam tantangan, ada berbagai macam godaan, ada berbagai macam permasalahan. Supaya di balik semuanya itu Yesus sedang memperkenalkan siapa dirinya. Supaya saudara mengungkapkan bukan menurut pendapat orang lain, tapi menurut saudara siapa Yesus. Engkau akan berani berkata, Yesus itu sebagai sahabat buatku. Tatkala banyak teman-teman meninggalkanku, aku tahu Yesus enggak pernah meninggalkanku. Dia hadir sebagai seorang sahabat. Saudara juga bisa berkata dia sebagai seorang papa yang baik. Di mana sejak kecil aku ditinggalkan oleh papaku. Aku bertumbuh dan aku kehilangan figur seorang ayah. Hadir engkau Yesus yang memberikan wawasan, yang pengertian tentang hadirnya Bapa. Itu sebabnya jadilah Kristen yang berpengalaman dengan Dia. Bukan menurut kata orang. Dari dua kisah anak ini saudara, Yesus sedang memberikan sebuah jawaban. Kekristenan tidak hanya bicara tentang sebuah status. Kekristenan bukan hanya bicara tentang fasilitas. Tapi kehidupan kekristenan sesungguhnya adalah bicara tentang sebuah hubungan. Bagaimana hubungan seorang bapa dengan anak yang berjalan dengan harmonis. Tidak untuk memanipulasi, tidak untuk memanfaatkan posisi sebagai seorang anak. Dia mengerti, memahami kesukaan dari bapa. Dia mengerti, memahami peranan seorang bapa itu terhadap dirinya. Dia mengerti. Dan dia tahu memposisikan diri sebagai seorang anak. Dia tidak hanya menuntut haknya. Tapi dia juga melakukan kewajiban sebagai seorang anak. Mengikuti keinginan sang bapa.
mengikuti aturan rumah tangga itu sendiri. Demikianlah kehidupan kekristenan sesungguhnya. Yesus sedang membawa saudara dan saya menjadi kekristenan yang berpengalaman dengan Dia. Memiliki pengalaman-pengalaman. Kenapa saudara? Karena tanpa adanya sebuah pengalaman saudara beribadah akan merasakan sebuah kejenuhan. Akan merasakan yang namanya sebuah kebosanan. Hari Minggu ibadah, besok mulai ada pelayanan penjara, besok ada kunjungan ke sini. Sebuah rutinitas yang tanpa disertai pengalaman-pengalaman rohani membuat saudara bosan. Kalau udah mulai bosan, yang baik pun akhirnya melihatnya negatif, saudara. Kalau sudah mulai bosan, yang enak juga menjadi tidak enak. Contoh, seenak-enaknya saudara makan babi panggang, kalau tiap hari makan babi panggang terus. Satu kali saudara akan merasa, bosan juga, stroke malah. Iya, stroke nanti kalau tidak ada pembayaran itu. Saudara kan bosan. Tapi ketika saudara bisa menikmati, jangankan makan nasi, babi panggang Hainam gitu ya saudara. Saudara hanya makan nasi dengan kredok. Tapi sebuah pengalaman yang enak, ada nikmat. Ada kegairahan tersendiri saudara. Saudara gak akan merasa bosan untuk menikmatinya. Kekristenan harus menjadi sebuah pengalaman. Setiap hari harusnya menjadi sebuah pengalaman rohani. Setiap pagi bukankah kasih Tuhan selalu baru buat saudara dan saya? Harusnya menjalani hari-hari itu penuh dengan kegairahan yang baru dengan Tuhan. Enggak ada kata bosan untuk beston pagi. Enggak ada kata bosan untuk baca Alkitab. Enggak ada kata bosan untuk menyembah Tuhan. Enggak ada kata bosan untuk melayani. Enggak ada rasa jenuh. Kenapa? Karena ada pengalaman yang selalu baru, saudara. Ada pengalaman-pengalaman rohani yang indah senantiasa. Semakin hari saudara semakin terpesona. Semakin hari saudara semakin terkagum-kagum. Dalam perjumpaan dengan Tuhan. Semakin hari kayaknya baru kemarin berdoa. Kayaknya senang banget dengan linangan air mata. Saya nikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kayaknya setengah jam gak cukup untuk berdoa, pengen 1 jam. Kayaknya baca 1 fasa gak cukup, pengennya 5 fasa. Ada kegairahan tersendiri, ada passion. Karena apa? Pengalaman rohani yang indah. Kalau saudara membaca Alkitab tanpa sebuah pengalaman, saudara seperti membaca Koping Ho yang tak berujung. Iya kan, Koping Ho itu seri terus, gak pernah tamat itu Koping Ho. Saudara tahu Koping Ho? Kayaknya usia yang di atas 50 tahun baru ngerti tentang Koping Ho. Apa ya Koping Ho? Pernah tahu Koping Ho? Ada yang tahu Koping Ho? Hah? Kayak komik itu? Komik silat itu cerita nggak pernah habis-habis serinya, panjang gitu saudara. Sama kayak sinetron tersanjung, tersayang, apa lagi saudara? Terpanjang. Nggak pernah selesai serinya saudara. Nah itu kayak gitu. Baca Alkitab nggak pernah selesai. Kena. Oh iya bosan. Kemarin pasal di mana ya? Udah baca aja asal baca. Enggak saudara. Tapi saudara membaca Alkitab setiap ayat itu hidup saudara. Kalau hanya membaca Alkitab hanya dalam bentuk tulisan. Saudara sepertinya dibebani dengan ketetapan Tuhan. Tapi ketika saudara membaca dalam sebuah pengalaman rohani, kalimat-kalimat di dalam Alkitab itu muncul menjadi kehidupan. Dan itu menjadi kekuatan spiritual kita, rohani kita. Menghadapi tantangan, menghadapi godaan, menghadapi tekanan. Saudara bisa enjoy. Saudara bisa menikmati. Saudara bisa menggali potensi yang ada di dalam diri saudara. Sehingga setiap tekanan justru menjadi kekuatan saudara untuk level up. Untuk naik lebih tinggi. Kenapa? Setiap perenungan firman Tuhan itu hidup. Kalimat-kalimat itu muncul. Membanjiri batin kita. Memenuhi setiap pemikiran kita. Enggak ada lagi kesempatan untuk dunia mengalahkan kita.
Tapi justru semakin ada kemenangan-kemenangan yang terjadi di dalam diri kita. Kekristenan harus menjadi sebuah pengalaman rohani. Supaya pada akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang dikatakan dewasa di dalam Tuhan. Salah satu kenapa akhirnya ada sakramen perjamuan yang sebentar kita akan laksanakan. Bukan sekedar simbolis. Ini roti, ini lambang tubuh Yesus. Ini anggur, ini lambang dari Yesus. Kalau hanya sekedar lambang, gak memiliki kekuatan apa, gak ada kuasanya. Tapi Yesus berkata, inilah tubuhku, ini darahku. Kenapa kita harus rutin melakukan hal itu? Bukan agamawi, supaya kita menempatkan diri pentingnya sebuah hubungan dengan Dia. Menyatu dalam tubuh dan darahnya. Sehingga kita bisa merasakan apa yang Yesus rasakan. Mengerti, bukan hanya sekedar Yesus mengerti apa yang kita rasakan. Tapi kita juga mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kebanggaan dan kepuasan daripada pribadi Yesus adalah ketika dia menjawab setiap kerinduan saudara. Ketika dia menjawab setiap doa-doa saudara. Sebaliknya, kebanggaan dan sukacita kita ketika kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya sekedar kita menerima berkat yang besar, tapi menyenangkan hati Tuhan. Menjadi sebuah kebanggaan. Karena kita gak bisa membalas kebaikan Tuhan. Semua yang kita sudah terima, semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan, kita gak akan pernah bisa membalas ya saudaraku. Selain kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Itu menjadi kerinduan kita. Sampai kepada titik hembusan nafas terakhir. Kita dipanggil Tuhan. Menyenangkan Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan.